Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan meneruskan materi di mata kuliah astronomi. Kalau kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang galaksi sampai sedikit menyinggung tentang inti galaksi, di mana inti galaksi itu diprediksi adalah sebuah lubang hitam atau black hole. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang apa itu black hole, gitu ya. Jadi black hole itu sebenarnya adalah objek luar angkasa dengan gravitasi yang luar biasa besar. Bahkan karena gravitasi yang luar biasa besar tadi, cahaya itu tidak bisa lolos dari black hole. Makanya disebut sebagai lubang hitam. Gitu. Nah, ada sebuah kutipan dari Neil deGrasse Tyson. Beliau adalah seorang astrofisikawan yang terkenal. Beliau mengatakan, "The universe is under no obligation to make sense to you." Jadi artinya adalah bahwa alam semesta itu penuh misteri dan tidak selalu mudah dipahami, termasuk juga fenomena black hole. Nah, hari ini kita akan mengungkapkan kira-kira apa saja sih yang sudah ditemukan terkait dengan fenomena black hole. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar teman-teman semua. Jadi gambar yang teman-teman lihat, dan saya yakin mungkin ada beberapa yang sudah tidak asing gitu ya sama gambar ini. Jadi gambar ini adalah representasi artistik atau visualisasi ilmiah dari Sagittarius A yang merupakan inti dari galaksi Bima Sakti yang dia itu adalah sebuah black hole. Nah, representasi artistik ataupun visual ilmiah ini dibuat berdasarkan data yang didapatkan dari teleskop radio dan juga jaringan yang disebut sebagai Event Horizon Telescope atau EHT, yang dari teleskop tersebut ditangkap gelombang radio yang dipancarkan dari sekitar black hole gitu. Makanya kok bisa sih Bu katanya lubang hitam, kenapa kok bisa ada gambarnya gitu ya, atau ada representasi artistiknya ya, karena memang ini berhubungan juga dengan bagian-bagian dari black hole yang nanti setelah ini akan teman-teman pelajari. Tapi kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut, di dalam gambar ini ternyata ini bukan sebuah potret gitu ya. Kan banyak juga yang miskonsepsi menyatakan bahwa gambar ini itu adalah sebuah potret dari black hole. Padahal ini bukan potret dari black hole. Ini hanya representasi artistik ataupun visualisasi secara ilmiah gitu ya. Jadi teleskop radio itu menangkap beberapa gelombang radio gitu ya dari yang dipancarkan oleh black hole. Nah, dari situ dari data-data yang dikumpulkan itu maka bisa digambarkan gitu ya atau direpresentasikan secara artistik ataupun visual tentang kira-kira black hole itu seperti apa gitu. Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagian dari black hole, kita akan mempelajari dulu sebenarnya black hole itu apa sih? Black hole itu adalah daerah di ruang angkasa yang memiliki gravitasi yang sangat kuat. Gitu ya, gravitasinya itu luar biasa besar atau bisa kita bilang gravitasinya itu sangat ekstrim. Sehingga tidak ada apapun termasuk cahaya yang bisa lolos dari black hole gitu. Jadi makanya disebut sebagai lubang hitam, tadi sudah saya singgung sedikit di awal. Ya karena itu bahkan cahaya pun tidak bisa menembus gitu ya lubang hitam tersebut. Black hole itu dibagi komponen-komponennya menjadi 3 komponen utama gitu ya. Kalau teman-teman lihat ada komponen yang disebut sebagai photon sphere. Nah, photon sphere ini adalah bagian terluar dari black hole. Nah, photon sphere ini adalah wilayah di sekitar sebuah black hole di mana gravitasi yang sangat kuat membuat foton ataupun partikel cahaya terperangkap dalam black hole yang membentuk sebuah orbit melingkar di sekitar black hole. Makanya dia disebut sebagai photon sphere ya karena itu tadi gravitasi yang sangat kuat tadi membuat foton ataupun partikel cahaya itu memang tidak bisa menembus sampai ke dalam lubang hitamnya itu tadi atau si singularity-nya tadi. Tapi dia itu akan tertahan di bagian disebut sebagai photon sphere gitu ya. Nah, bagian photon sphere ini kalau teman-teman perhatikan dari foto yang tadi sorry,
visualisasi artistik yang sudah tadi dibuat oleh para astronom gitu ya, bagian fotonsfer ini adalah bagian yang bercahaya yang terlihat dari gambar gitu. Jadi ini adalah fotonsfer. Lalu ada bagian kedua dari black hole itu disebut sebagai event horizon. Nah, event horizon ini disebut sebagai cakrawala peristiwa. Event horizon ini adalah batas di mana apapun yang melewati tidak bisa kembali lagi gitu. Lalu ada bagian pusat dari black hole atau disebut sebagai singularity gitu ya. Singularity ini adalah pusat dari black hole di mana semua massa terkonsentrasi dan hukum fisika seperti yang kita pahami tidak berlaku lagi. Makanya black hole itu masih banyak misterinya karena semua hukum fisika yang kita ketahui untuk bisa menjelaskan hampir semua fenomena alam itu tidak berlaku di bagian singularity dari si black hole tersebut gitu. Jadi kalau kita bandingkan, berarti bagian photon sphere ini adalah bagian yang paling luar ya teman-teman ya. Jadi bagian ini biasa juga disebut sebagai cincin terang yang terlihat dari gambar black hole yang ditangkap oleh si teleskop Event Horizon Telescope tadi atau EHT. Jadi ini adalah photon sphere. Lalu di bagian dalamnya itu adalah event horizon. Lalu di bagian yang paling tengah yang gelap ini disebut sebagai singularity atau titik paling pusat dari black hole. Gitu. Lalu bagaimana black hole itu bisa terbentuk gitu? Gimana bisa ada sebuah lubang hitam gitu ya di angkasa kita. Nah, black hole itu terbentuk dari bintang yang sangat besar ketika kehabisan bahan bakar nuklirnya. Nah, ketika itu terjadi, gravitasi bintang tersebut membuatnya runtuh ke dalam dirinya sendiri sehingga menghasilkan disebut sebagai black hole. Gitu. Jadi, kolaps gravitasi dari sebuah bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir itu bisa menciptakan black hole. Lalu ada juga proses yang menyertai pembentukan si black hole ini. Biasanya disertai dengan ledakan yang disebut sebagai ledakan yang maha besar atau disebut sebagai supernova gitu. Lalu berdasarkan asalnya, jadi kan asal pembentukannya kan tadi macam-macam ya. Jadi berdasarkan asalnya, black hole itu nanti dibagi menjadi dua, teman-teman. Jadi ada black hole yang disebut sebagai stellar black hole, ini yang terbentuk dari sebuah bintang besar yang kolaps atau sebuah bintang yang kehabisan bahan bakar nuklir di intinya, dan juga supermassive black hole yang dia itu terbentuk karena memang adanya ledakan yang luar biasa besar dari sebuah bintang tua gitu. Nah, kalau black hole yang ditemukan di galaksi kita, di galaksi Bima Sakti, itu adalah termasuk ke dalam supermassive black hole yang memiliki massa jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Gitu. Jadi dia itu masanya sangat besar gitu ya, makanya disebut sebagai supermassive black hole. Oke, silakan teman-teman lihat gambar di layar teman-teman semuanya. Ini adalah diagram proses terbentuknya black hole. Gitu ya. Diagram ini menjelaskan tahapan utama dari proses terbentuknya black hole. Dimulai dari massive star. Nah, ini massive star atau bintang yang sangat besar kayak gitu. Jadi bintang yang sangat besar ini merupakan bintang yang ada dalam fase utama kehidupannya atau dia sedang produktif-produktifnya gitu ya. Lalu dia kan lama-kelamaan karena bahan bakar di dalam inti bintang itu sudah habis, seperti yang sudah saya pernah jelaskan di materi PPA gitu ya teman-teman tentang revolusi bintang. Jadi kan lama-lama bintang itu kalau dia bintang yang sangat besar, saat bahan bakarnya habis di bagian intinya, maka akan terjadi sebuah ledakan bintang disebut sebagai supernova. Nah, ledakan ini nantinya akan menghasilkan pancaran energi yang sangat besar gitu. Jadi dari ledakan ini akan menghasilkan pancaran energi yang sangat besar. Lalu selain menghasilkan pancaran energi yang sangat besar, juga akan ada keruntuhan di bagian inti. Keruntuhan di bagian inti
Ini atau disebut sebagai core collapse gitu. Jadi inti bintang runtuh karena gravitasi membentuk sebuah objek yang sangat padat. Yang ini disebut sebagai black hole. Nah, dari peristiwa runtuhnya inti dari sebuah bintang karena ledakan yang super besar tadi atau supernova, akhirnya black hole itu terbentuk gitu ya. Hasil akhir di mana gravitasi begitu kuat sehingga tidak ada cahaya atau materi yang dapat melarikan diri dari lubang tersebut gitu. Makanya dia disebut sebagai lubang hitam karena bahkan cahaya pun tidak bisa lolos dari situ. Gitu. Jadi kalau secara singkat bisa kita simpulkan bahwa black hole itu awalnya terbentuk dari bintang yang sangat besar yang dia itu saat masa produktifnya lalu lama-lama bahan bakar dari intinya habis sehingga menghasilkan ledakan yang besar dari bintang tersebut yang disebut sebagai supernova. Lalu bersama dengan ledakan itu akan muncul yang disebut sebagai core collapse atau keruntuhan inti. Runtuhnya inti ini tadi akan menciptakan sebuah benda dengan gravitasi yang sangat besar dengan bentukan yang sangat padat. Lalu dari situ mulailah terbentuk si black hole, di mana black hole ini memerangkap cahaya dan tidak bisa ada benda apapun termasuk cahaya masuk ke situ. Gitu. Setelah pembentukan black hole, kita akan masuk ke bagian jenis-jenis dari black hole. Nah, black hole ini ternyata tidak hanya satu jenis gitu ya. Tadi dari pembentukannya itu kan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yang akan kita bahas dulu yang bisa teman-teman lihat itu adalah stellar black hole. Nah, stellar black hole ini adalah sebuah black hole yang terbentuk dari runtuhan bintang yang besar. Contohnya itu yang paling terkenal itu adalah Cygnus X1. Dia adalah stellar black hole yang paling terkenal. Nah, kalau gambar yang ada di sini sebenarnya ini bukan gambar yang asli dari Cygnus X1 ya. Ini adalah ilustrasi terkait dengan bagaimana interaksi antara black hole dengan materi yang ada di sekitarnya. Betapa kuatnya gravitasi dari inti lubang hitam sehingga bisa menarik bintang-bintang yang ada di sekitarnya seperti itu atau massa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi Cygnus X1 ini dia itu berada di dekat wilayah paling aktif pembentukan bintang di galaksi Bima Sakti dan dia adalah salah satu black hole yang paling terkenal gitu ya yang terbentuk dari sebuah keruntuhan bintang yang masif. Begitu. Jadi ini adalah contoh dari stellar black hole gitu. Kalau tadi stellar black hole, jenis black hole yang kedua ini disebut sebagai supermassive black hole. Nah, supermassive black hole ini adalah black hole yang ditemukan di inti galaksi kita, yaitu di inti galaksi Bima Sakti disebut sebagai Sagittarius A. Black hole ini dia itu lebih besar sifatnya ya daripada stellar black hole gitu. Oke, terus kalau mungkin teman-teman bertanya, gimana cara kita bisa mendeteksi ada tidaknya black hole padahal dia tidak memancarkan cahaya sama sekali gitu. Jadi ilmuwan itu gimana sih ngapain gitu kok bisa tahu kalau di situ ada black hole? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling terlihat kalau di situ ada black hole adalah ada efek gravitasi yang sangat besar. Karena memang efek gravitasi inilah yang bisa mempengaruhi bintang ataupun massa yang ada di sekitar black hole. Kalau terlihat seperti di gambar di slide sebelumnya tadi itu ya, jadi ada black hole yang menarik massa dari sebuah bintang yang paling dekat dengan dia, berarti bisa dipastikan di situ bisa ditemukan sebuah black hole. Lalu selain dari efek gravitasi, ada juga dari radiasi sinar X, gitu ya. Jadi material yang jatuh ke dalam black hole itu kan akan memanas gitu ya. Karena gravitasinya yang sangat besar, makanya material yang tadi jatuh ke dalam black hole itu akan memanas dan akan memancarkan sebuah radiasi. Nah, radiasi sinar X inilah yang bisa dijadikan salah satu cara untuk para ilmuwan mendeteksi ada tidaknya black hole di sekitar wilayah angkasa tersebut. Gitu.
Lalu yang terakhir, itu kita bisa melihat black hole dengan lensa gravitasi. Jadi cahaya dari objek yang berada di sekitar black hole itu kan akan melengkung akibat gravitasinya. Contoh yang paling terkenal adalah foto yang pertama tadi yang saya tampilkan di awal. Itu kan kelihatan kayak ada lekukan macam donat gitu ya. Nah, lensa gravitasi inilah yang menangkap bahwa cahaya itu akan melengkung akibat medan gravitasi yang besar di sekitar black hole gitu. Jadi kalau nanti ada tertangkap misalkan efek gravitasi yang besar, atau ada radiasi sinar X yang sangat kuat, atau ada dari sebuah lensa gravitasi terlihat sebuah cahaya yang mengelilingi sebuah massa yang tidak berwarna ataupun hitam, dan dia melengkung akibat medan gravitasinya, maka bisa dipastikan kalau di situ ada black hole gitu. Lalu, apa saja sih fenomena-fenomena unik yang ada di sekitar black hole? Kayaknya teman-teman mungkin kalau suka nonton film uh, Interstellar, mungkinnya salah satunya di situ kan ada ditampilkan beberapa fenomena unik yang ada di black hole itu sendiri. Yang pertama adalah fenomena spaghettification. Kenapa disebut sebagai fenomena spaghettification? Karena objek apapun yang masuk ke dalam black hole itu akan terentang memanjang oleh gaya pasang surut gravitasi yang ada pada black hole gitu. Karena ketika sebuah benda mendekati black hole, maka gaya gravitasi di bagian yang lebih dekat jauh lebih besar daripada bagian lainnya, sehingga menyebabkan objek tersebut meregang seperti spaghetti gitu. Jadi karena memang bagian gaya gravitasinya tadi pada bagian yang lebih dekat itu jauh lebih besar daripada bagian yang lainnya, sehingga objek itu seperti tertarik gitu ya. Nah, si objek yang seperti tertarik itu membentuk atau meregang seperti sebuah spaghetti, maka disebut sebagai spaghettification. Ada juga fenomena yang kedua itu disebut sebagai time dilatation. Nah, ini kalau di Interstellar kelihatan banget ya. Kalau spaghettification kan kayaknya tidak dinampakkan secara jelas. Tapi kalau time dilatation itu nampak sangat jelas di filmnya Interstellar. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton, coba tonton deh. Itu bisa menggambarkan betul bagaimana sebenarnya fenomena-fenomena unik yang terjadi di sekitar black hole. Jadi, time dilatation ini menurut teori relativitas Einstein terjadi karena waktu berjalan lebih lambat di dekat black hole. Jadi, kalau seseorang berada di dekat black hole, waktu mereka akan terasa lebih lambat dibandingkan orang yang jauh dari black hole. Artinya kalau kita sebagai pengamat yang jauh dari black hole, itu waktu itu akan tampak bergerak lebih lambat untuk objek yang mendekati si cakrawala peristiwa. Sebaliknya, bagi objek yang berada dekat dengan black hole, waktu itu akan terasa normal saja. Gitu. Kalau di filmnya Interstellar, lagi-lagi saya bahas di situ ya, orangnya itu kayaknya perginya itu cuma 1 jam. Tapi ternyata bagi orang yang nunggu dia itu perginya bahkan berpuluh-puluh tahun. Gitu. Karena memang di black hole itu ada salah satu fenomena yang unik disebut sebagai time dilatation. Gitu. Jadi, ini adalah fenomena distorsi ruang dan waktu akibat gravitasi ekstrim dari black hole. Gitu. Oke. Nah, fenomena ini dibuktikan dengan apa? Fenomena ini dibuktikan melalui eksperimen. Jadi sebenarnya nggak pernah ya ada yang masuk beneran di dalam situ lalu keluar gitu, nggak pernah ada yang kayak gitu. Cuma fenomena ini dibuktikan melalui eksperimen menggunakan jam atom yang lebih tinggi gaya gravitasinya dan lebih cepat kecepatan geraknya. Dari situ ditemukan bahwa memang nampak di sebuah tempat di mana gaya gravitasinya sangat tinggi, maka akan terjadi dilatasi waktu tadi. Gitu. Jadi untuk objek-objek yang dekat dengan si tempat dengan gravitasi tinggi tadi, waktu itu akan terasa lebih lambat, tapi untuk orang yang jauh atau yang jauh dari si benda dengan gravitasi tinggi tadi, maka waktu akan berjalan akan tampak lebih normal kayak gitu. Lalu yang ketiga,
itu adalah jet relativistik. Jadi black hole itu dapat memancarkan partikel energi tinggi dari cakram akresi di sekitarnya, gitu ya. Nah, radiasi elektromagnetik ini yang paling 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 sering dipancarkan dari black hole, mulai dari sinar X, lalu radiasi gamma, gitu ya, serta partikel bermuatan yang bergerak sangat cepat yang dikenal sebagai jet relativistik, gitu. Nah, jet relativistik ini terdiri dari proton, elektron, dan partikel lain yang dipercepat mendekati kecepatan cahaya oleh medan magnet yang kuat yang ada di sekitar black hole. Gitu. Oke. Sebenarnya meskipun menakutkan gitu ya, jadi dari fenomena-fenomena yang saya jelaskan, kayaknya kok kalau orang masuk ke black hole serem banget gitu ya. Tapi black hole ini yang merupakan inti dari sebuah galaksi, dia itu memegang peranan penting dalam kesetimbangan yang ada di alam semesta. Contohnya, yang pertama adalah dia itu sebagai pusat galaksi. Karena dia sebagai pusat galaksi, gravitasi yang supermasif dari si black hole ini akan membantu mempertahankan struktur dari galaksi tersebut. Gitu. Jadi galaksinya itu akan terikat dengan ikatan gravitasi yang sangat besar. Makanya strukturnya akan selalu seperti itu. Bayangkan kalau gravitasi dari black hole itu kurang besar, pasti strukturnya tidak akan seperti itu. Artinya benda-benda di sekitarnya ya akan lepas masing-masing gitu. Nah, kalau benda-benda di sekitarnya akan lepas masing-masing, malah bisa kolaps gitu kan. Beda kalau ada black hole, di mana black hole itu mengikat semua partikel atau material yang ada di sekitarnya, sehingga struktur dari sebuah galaksi itu menjadi terjaga. Lalu yang kedua, adanya black hole atau pembentukan black hole ini yang tadi disebabkan oleh peristiwa ledakan yang maha dahsyat ataupun supernova, ini menyebabkan terciptanya sebuah elemen berat. Elemen berat itu apa sih? Elemen berat itu disebut sebagai nukleosintesis supernova. Terdiri dari karbon, oksigen, nitrogen, fosfor, besi, emas, dan juga uranium. Kalau tidak ada ledakan ini, tidak mungkin si nukleosintesis supernova ini ataupun elemen-elemen berat yang bisa menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah kehidupan itu bisa tercipta gitu. Karena memang mereka itu bisa tercipta karena ada ledakan supermasif yang menyebabkan suhu dan juga tekanannya menjadi sangat ekstrim. Jadi makanya si elemen-elemen berat ini bisa terbentuk. Karena kalau dia itu hanya mengandalkan fusi dari bintang seperti biasa gitu ya, fusi dari bintang seperti biasa, dia itu tidak bisa membentuk si elemen-elemen berat. Butuh peristiwa yang ledakan yang super besar atau disebut sebagai supernova tadi untuk bisa menghasilkan si nukleosintesis dari supernova. Begitu. Lalu yang ketiga adalah penting peran black hole di alam semesta ini penting sebagai bahan penelitian kosmologi karena bisa memberikan wawasan yang lebih kepada para ilmuwan untuk mengkaji tentang teorinya Einstein berupa relativitas, gravitasi kuantum, dan juga struktur alam semesta secara umum gitu karena fenomena itu tidak ditemukan di tempat lain, ditemukannya ya hanya di black hole gitu. Makanya black hole ini studinya terus ditingkatkan untuk bisa memahami sebenarnya teori relativitas dari Einstein itu seperti apa sih kayak gitu. Lalu ini ada fakta-fakta menarik juga yang mungkin kita semua belum ketahui tentang black hole. Kalau kita kan bayangannya kalau masuk black hole bakal terhisap gitu ya. Tapi sebenarnya black hole itu tidak menghisap segala sesuatu seperti penyedot debu gitu enggak. Mereka hanya menarik benda yang sangat dekat dengan event horizonnya. Tadi kan ada bagian event horizon gitu ya. Nah, yang terhisap itu adalah benda-benda yang dekat dengan event horizonnya. Kalau sudah di luar jangkauan event horizonnya, dia tidak bisa menarik gitu. Jadi nggak apa tuh namanya, nggak mentang-mentang dia gravitasinya besar, terus semua hal yang ada di sekitarnya bisa ketarik. Enggak. Kalau dia masih masuk dalam event horizonnya, dia baru ketarik. Tapi kalau dia tidak masuk ke dalam event horizonnya atau bagian
luar dari singularity itu, dia tidak bisa tertarik oleh si gravitasi black hole. Lalu yang kedua adalah event horizon tadi, dia itu kan kalau teman-teman perhatikan, dia kan nggak terlalu luas ya, dibandingkan dengan galaksi itu kan kayaknya luas galaksi gitu. Tapi karena dia itu kecil, meskipun apa tuh kelihatannya kecil, tapi masanya sangat besar. Kenapa bisa kayak gitu? Karena black hole adalah objek dengan massa yang sangat terkonsentrasi di ruang yang sangat kecil. Makanya gravitasinya bisa sangat kuat gitu. Kalau teman-teman tadi perhatikan gambar representasi artistik dari black hole, itu kan kelihatan kayaknya singularity. Terus habis itu si bagian event horizonnya itu kan bagiannya nggak luas gitu ya. Beda sama si galaksi kita atau galaksi Bima Sakti. Tapi itu tadi, karena dia itu adalah sebuah benda ataupun objek angkasa dengan massa yang sangat kecil di ruang dengan massa yang sangat besar, tapi terkonsentrasi di ruang sangat kecil, sehingga gravitasinya semakin kuat gitu. Nah, itu tadi adalah dua fenomena atau fakta menarik tentang black hole, bahwa kalau kita mikir black hole itu kayak penyedot debu, ternyata enggak gitu. Lalu kok black hole bisa sekuat itu ya, karena tadi dia adalah sebuah benda dengan massa yang sangat kecil yang terkonsentrasi di dalam ruang yang sangat massa yang sangat besar yang terkonsentrasi dalam ruangan yang sangat kecil gitu. Lalu apa sih tantangan bagi para ilmuwan terkait dengan penelitian tentang black hole? Nah, tantangan yang saat ini dihadapi adalah yang pertama, karena black hole tadi itu ukurannya kan kecil ya. Lalu dia itu kan letaknya sangat jauh dari bumi kita. Kalau teman-teman masih ingat, kita itu kan letaknya ada di sepertiga bagian terluar dari galaksi. Jadi mengamati black hole secara langsung itu sangat sulit. Apalagi dia tidak memancarkan cahaya, jaraknya sangat jauh, ukurannya kecil, dan juga lingkungan di sekitarnya sangat terang. Gitu. Jadi bisa mengaburkan, kalaupun kita punya alat untuk bisa mengamati black hole, itu pasti pandangannya kabur gitu, karena memang keterbatasan dari teknologi. Cuma sekarang sudah ada teleskop yang mendekati lah ya untuk bisa sedikit-sedikit memvisualisasikan secara artistik kira-kira black hole seperti apa. Seperti si teleskop Event Horizon Telescope tadi yang digunakan untuk bisa menggambarkan atau melukiskan Sagittarius A yang ada pada inti galaksi itu seperti apa gitu. Lalu memahami singularity atau bagian inti dari black hole itu masih menjadi misteri. Namun, di masa depan, dengan pengembangan teleskop yang lebih canggih, itu diharapkan bisa membuat kita mengeksplor lebih lanjut lagi di bagian singularity-nya, gitu, atau bagian dari inti black hole. Sebenarnya ada apa gitu kan di bagian inti black hole, kan orang-orang penasaran juga. Lalu studi lebih dalam tentang gravitasi kuantum yang bisa menghubungkan fisika klasik dan juga fisika kuantum. Jadi dari mempelajari black hole itu harapannya di masa depan dua hal ini bisa terungkap gitu. Nah, ini adalah salah satu teleskop canggih yang saat ini sedang mulai dikembangkan gitu ya, disebut sebagai James Webb Space Telescope. Jadi James Webb Space Telescope ini adalah teleskop luar angkasa canggih yang mulai diluncurkan sebenarnya belum lama, 2021 kemarin gitu. Jadi baru 3 tahun. Jadi teleskop ini dirancang untuk menggantikan dan juga melengkapi misi dari Hubble. Karena teleskop Hubble itu kan udah dari zaman abad ke-18 ya, jadi sudah sangat kuno gitu. Di mana teleskop ini mempunyai kemampuan pengamatan yang lebih canggih dan juga dirancang untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang asal-usul alam semesta, galaksi, bintang, planet, bahkan juga si black hole itu tadi. Ini adalah contoh gambar dari si teleskop James Webb Space Telescope atau JWST. Gitu. Dia yang akan menggantikan Hubble. Karena selama ini semua data ataupun potret-potret angkasa kita itu kan diambil oleh Hubble. Nah, Hubble itu karena sementara dia sudah usang, maka akan diganti dengan teleskop ini. Gitu.
Lalu yang terakhir, sebagai bagian penutup tentang black hole, dari yang sudah saya jelaskan, black hole itu karena masih banyak misteri yang belum terungkap, dia itu adalah bagian salah satu objek angkasa yang menarik gitu ya, dan menantang di dalam bidang keilmuan astronomi. Gitu. Jadi para astronom itu benar-benar terpacu untuk tahu black hole itu apa sih, dalamnya apa gitu. Karena dari kita memahami black hole, itu kita bisa memahami batasan sains dan hukum alam semesta. Kayak gitu. Lalu ini ada pertanyaan renungan terakhir buat teman-teman. Kira-kira, apakah kalau ada sebuah kehidupan yang masuk secara tidak sengaja ataupun sengaja ke dalam black hole, itu dia mampu bertahan? Gitu. Atau memangkah black hole itu adalah pintu menuju dimensi yang berbeda dari yang kita ketahui sekarang. Gitu. Nah, itu coba silahkan dipikirkan, siapa tahu bisa menjadi pertanyaan menarik kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang si black hole. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Uh, Nanti kita boleh kalau teman-teman mau ada diskusi yang terbuka ataupun tanya jawab terkait dengan black hole, nanti silakan dituliskan saja di bagian komentar yang ada di video ini. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman.